Salam hijau bosku. Hari ini saya akan membuat kolam ikan natural. Kita akan buat alami. Jadi cukup menggunakan terpal geomembran dan batu sungai. Jadi tanpa menggunakan semen. Dalam pembuatan kolam natural, bentuk galiannya juga harus kita perhatikan teman-teman. Nah, seperti ini. Panjang galian ini sekitar hampir 4 meter. Kalau lebarnya hampir 2 meter teman-teman. Jadi tidak terlalu lebar karena lahannya terbatas. Nah, di sini nanti untuk aliran air terjunnya atau waterfallnya. Nah, nanti di situ akan saya tempatkan filter. Nanti ke bawah sini aliran semacam aliran sungainya teman-teman, air terjunnya nanti. Nah, di sini kebetulan tanahnya agak miring ke bawah ya. Jadi di samping sininya saya buat seperti tanggul dengan menyusun batu gunung yang besar-besar agar nanti kuat, tidak mudah jebol. Kedalaman galiannya ini sekitar 1 meter teman-teman. Kalau ujung sininya 1 meter lebih sedikit. Bentuk galian kolam natural usahakan kita buat bertingkat seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita buat minimal ada 2 tingkat galian agar nanti berat batunya itu bisa terbagi 2. Jadi berat batu tidak tertumpuk di satu titik saja. Nah, untuk galian di dindingnya ini kita buat agak miring seperti ini. Usahakan jangan dibuat galiannya itu tegak lurus agar nanti berat batu bisa sebagian akan ini terbebani ke dinding dari galian kolam ini teman-teman, supaya nanti susunan dinding batunya itu tidak mudah runtuh karena di sini kita buat tanpa menggunakan semen. Terus sebelum kita melakukan pemasangan terpal geomembran, usahakan kita periksa dulu, usahakan tidak ada batu-batu yang tajam. Lebih bagus kita lapisi terpal atau kain. Terpal geomembrannya sudah saya pasang. Di sini saya isi air sedikit agar nanti mudah pada saat kita susun batunya teman-teman. Ukuran terpal geomembran ini lebarnya 4 meter, panjangnya 6 meter. Jadi sebelum kita susun batunya, lebih bagus kita isi air sedikit dulu agar lekukan terpalnya itu bisa rapat. Nah, ini saya lapisi lagi dengan terpal bekas. Ini terpal bekas kolam lele supaya bisa menghindari kebocoran pada terpal geomembran.
Nah, sudah selesai bosku. Ini kita lihat hasilnya. Jadi tampak seperti alami dengan susunan batu sungai. Nah, tadi di sini waterfallnya ini saya rubah teman-teman. Agak saya perlebar lagi karena tadi agak kecil. Jadi saya perlebar lagi untuk aliran waterfallnya ini. Airnya jernih, bening airnya teman-teman. Air yang saya gunakan air sumur teman-teman. Ini kita lihat aliran waterfallnya lancar. Nah, terus ikannya ini untuk sementara ikan nila merah teman-teman. Nah, itu kebetulan saya ada pelihara ikan nila di ember, pudik damber ikan nila, ada di video sebelumnya teman-teman. Jadi sebagian ikannya saya pindahkan ke kolam ini. Nanti kalau dapat bibit ikan koi akan saya belikan koi teman-teman. Cuma masalahnya di daerah saya agak sulit mendapatkan bibit ikan koi. Jadi untuk sementara saya isi nila merah saja dulu. Kita lihat aliran air terjunnya. Saya cuma menggunakan filter air yang sederhana teman-teman, murah meriah, tapi hasilnya juga bagus. Kalau tanaman hiasnya ini yang saya tanam di pinggir kolam ini, kebanyakan yang sudah saya tanam di polybag sebelumnya. Ada juga yang sudah di pot. Malah ada bonsai yang saya taruh di ujung sana, itu ada bonsai pohon beringin. Nah, untuk di atasnya ini sudah saya pasangnya dengan paranet teman-teman. Nah, ini paranetnya supaya bisa mengurangi sinar matahari, tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Nah, itu paranetnya kita lihat. Jadi kebetulan kolam ini ada di luar ruangan atau di outdoor. Jadi lebih bagus kita pasangi pelindung sinar matahari seperti paranet agar tidak ditumbuhi oleh alga atau lumut, supaya airnya tetap bening. Karena kalau airnya hijau banyak lumutnya, kurang bagus dipandang bosku. Batu sungainya ini jarang yang besar-besar teman-teman, karena kebetulan sungai di tempat saya kebanyakan batu silika. Kebanyakan ini batu jasper yang biasa dibuat batu cincin, jadi warnanya agak kemerah-merahan. Untuk pembuatan filter sederhana ini nanti akan saya buatkan video khusus agar durasinya tidak lama. Jadi walaupun filternya sederhana, tapi hasilnya juga airnya jernih teman-teman. Nah, terus pompa yang saya gunakan merek Yamano, tipenya WP105. Kalau tidak salah daya sedotnya 3000 liter per jam. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.